Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fa'aliyatul Azizah, mahasiswi Universitas Alma-Ata, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan membacakan dongeng guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas lanjut yang diampu oleh Pak Ruwet Rusyono, SPD MPD. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Niat Baik dan Niat Buruk karya Teguh Setiawan dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Dongeng Anak 1 yang diterbitkan oleh PT Musi Perkasa Utama. Niat baik dan niat buruk. Dahulu kala ada seorang laki-laki miskin bernama Syamsuddin. Ia punya 10 orang anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ia tidak punya harta apa-apa, kecuali sebuah kapak dan seekor keledai. Pekerjaan Syamsuddin setiap hari adalah pergi ke hutan yang letaknya di pinggir sungai. Di sana, ia memotong kayu dari pohon-pohon yang ada di hutan itu, kemudian membiarkan kayu-kayu itu sampai kering. Setelah itu, barulah ia kumpulkan dan ia letakkan di atas keledainya. Kayu-kayu itu kemudian ia bawa ke pasar untuk dijual. Dari hasil penjualan itu, lalu ia belikan segala sesuatu yang ia dan anak-anaknya butuhkan, seperti minyak, daging, gula, teh, pakaian, serta barang-barang lainnya yang dibutuhkan. Pada suatu hari, seperti biasanya, Syamsuddin pergi ke hutan dan naik ke sebuah pohon di pinggir sungai untuk memotong dahan-dahannya. Namun hari itu naas baginya ketika sedang memotong dahan. Kapaknya lepas dari tangannya dan jatuh ke dalam sungai. Maka segeralah ia turun dari pohon. Ia buka bajunya dan langsung menceburkan diri ke sungai. Meskipun sudah menyelam beberapa lama, tetapi kapaknya belum juga ditemukan. Akhirnya, ia keluar dari sungai dan memakai bajunya kembali. Saat itu, tampak langit sudah mulai gelap. Tanda waktu maghrib akan tiba. Lalu, ia teringat pada anak-anaknya yang sepanjang hari ia tinggalkan. Mungkin mereka sedang kelaparan karena tidak ada makanan. Maka ia pun menengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaanku dan keadaan anak-anakku. Sebelum doanya selesai, tiba-tiba turunlah seorang raja dari langit dan berkata, Hai Syamsuddin, tenanglah, akan kuambilkan kapakmu dari dalam air. Kemudian raja itu masuk ke dalam air dan keluar sambil membawa kapak dari emas. Apakah ini kapakmu? Kata raja itu kepada Syamsuddin. Oh, bukan. Syamsuddin sambil menolak pemberian itu karena ia merasa bahwa itu bukan kapaknya yang jatuh. Raja itu pun kembali masuk ke dalam sungai dan kembali membawa sebuah kapak dari perak dan berkata, Apakah ini kapakmu, Syamsuddin? Oh, bukan, kata Syamsuddin menolak pemberian kapak itu. Karena itu juga bukan kapaknya yang hilang. Raja itu pun masuk lagi ke dalam air untuk yang ketiga kalinya dan keluar dengan membawa kapak milik Syamsuddin. Ketika melihat kapak itu, Syamsuddin pun berkata, Nah, itu baru kapakku. Setelah itu, Syamsuddin pulang ke rumahnya. Saat itu, hari sudah malam dan langit sudah gelap. Anak-anak dan tetangganya sudah lama menunggunya. Mereka gelisah akan keterlambatan Syamsuddin. Ketika melihat Syamsuddin datang, mereka pun menyambutnya dengan gembira. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa ayahnya sampai pulang terlambat? Maka Syamsuddin pun menceritakan semua tentang peristiwa yang telah terjadi pada dirinya. Di antara tetangga Syamsuddin, ada seorang laki-laki yang jahat namanya Syu'ban. Mendengar cerita dari Syamsuddin, kemudian keesokan harinya dia berencana untuk ke hutan itu. Di sana ia mencari pohon yang letaknya di pinggir sungai, kemudian ia naik dan memotong beberapa dahannya.
Tak beberapa lama setelah itu, ia sengaja menjatuhkan kapaknya. Lalu ia duduk di pinggir sungai sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaanku." Belum habis kata-kata itu keluar dari mulutnya, turunlah seorang raja dari langit dan berkata, "Mengapa engkau menangis?" Syu'ban yang jahat itu berkata, "Ketika sedang memotong dahan, kapakku lepas dan jatuh ke sungai." "Jangan takut, aku akan ambilkan kapakmu," ucap raja itu, lalu masuk ke dalam air dan keluar dengan membawa kapak emas. "Apakah ini kapakmu?" tanya raja itu. "Ya, iya, itu kapakku yang jatuh tadi di sungai. Berikan kapak itu kepadaku," jawab Syu'ban dengan gembira. Raja itu memandang Syu'ban kemudian berkata, "Tunggu sampai aku keluar lagi." Lalu raja itu pun masuk ke dalam sungai dan tidak pernah kembali lagi. Syu'ban masih menunggu sampai waktu malam tiba, tetapi raja itu pun tak kunjung datang. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih dan malu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dari pengucapan saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.